Shalom Bapak Ibu semua. Seorang bapak yang sangat taat kepada akidah datang kepada saya dan bertanya, "Pak Jul, apa yang harus saya lakukan supaya malaikat maut tidak mendatangi anak saya, Pak? Saya belum ikhlas anak saya meninggal dunia di usia yang sangat relatif muda." Dan semua itu kami diskusikan dalam pertemuan saya dengan beliau di rumah sakit. Saya terkejut dengan pertanyaan beliau. Mau tahu jawaban saya? Tunggu video ini. Jadi, kita akan bahas literatur-literatur yang berkaitan dengan malaikat. Dan kita lihat apa yang bisa kita kerjakan agar bisa menangkal malaikat itu. Beberapa sifat malaikat yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang Islam. Yang pertama adalah, malaikat bisa tersiksa karena bawang. Baik bawang merah, bawang putih, atau bawang bakung. Ya terlihat aneh Bapak Ibu, tetapi inilah yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Jadi malaikat itu tersiksa karena bau bawang. Yang kedua, malaikat terganggu dan enggan karena anjing. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihara seekor anjing berdasarkan kepercayaan saudara-saudara kita yang dari Islam, maka malaikat enggan masuk ke rumah Anda. Nah, yang ketiga adalah malaikat terganggu dan enggan kalau ada patung di rumah. Yang keempat, malaikat bisa pingsan. Yang kelima, malaikat bisa dicungkil matanya. Dikisahkan ketika malaikat maut mau mendatangi Musa, maka Musa menampar malaikat itu dan matanya dicungkil. Dan yang keenam, malaikat bisa mati, Bapak Ibu. Nah, ini adalah sebagian kecil dari sifat malaikat yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Di dalam Sahih Muslim 874, dilarang makan bawang merah dan bawang bakung ketika mendekati masjid karena malaikat tersakiti. Di dalam Sahih Al-Bukhari 2988 dijelaskan, malaikat Jibril berjanji kepada Nabi, katanya, "Kami tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar ataupun anjing." Jadi ada dua yang menjadi anti malaikat di rumah, yaitu gambar dan anjing. Jadi dari literatur-literatur ini Bapak Ibu, kita sudah mendapat beberapa yang bisa menjadi anti malaikat, termasuk malaikat maut. Nah, kafir Kristen pemuja Yesus bernama Elias Zulkifli ini bercerita tentang seorang muslim taat yang bertanya apa yang harus dilakukan agar malaikat maut tidak mendatangi anaknya. Cerita itu hanyalah rekaan, atau dalam bahasa sederhananya, kebohongan. Karena tidak mungkin seorang muslim yang taat akan bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Lebih-lebih bertanya pada seorang kafir. Karena Paulus sendiri membolehkan kebohongan untuk membuat kebenaran Tuhan makin melimpah, maka jangan Anda merasa heran dengan dusta dan kebohongan mereka. Untuk kamu yang kafir, tolong jangan bantah pernyataan saya ini, karena percuma kalian membantahnya kalau oleh muslim terlihat kalian selalu berdusta dalam menyebarkan agama. Kita lanjutkan. Elias Zulkifli mengutip hadits yang di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang sudah makan bawang untuk mendekati masjid, karena malaikat juga tersakiti dengan sesuatu yang manusia juga tersakiti. Dalam hadits lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan patung atau gambar. Oleh karena disebutkan dalam hadits malaikat dapat tersakiti oleh bau bawang dan tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung. Kafir Kristen pemuja Yesus ini menyebut bawang, anjing dan patung sebagai anti malaikat, termasuk malaikat maut. Padahal menurut para ulama, malaikat yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah para malaikat pembawa rahmat, bukan malaikat pencatat amal, apalagi malaikat maut. Perhatikan penjelasan para ulama berikut. Terkait dengan hal ini, Imam Nawawi menyatakan pendapatnya bahwa malaikat yang dimaksud adalah malaikat rahmat, yang suka memintakan ampun, bukan malaikat hafazah yang mencatat amal manusia, Raqib dan Atid. Sementara dalam kitab Faidul Qadir, Imam Al-Munawi mengatakan, yang dimaksud dengan malaikat pada hadis itu adalah malaikat rahmat dan keberkahan atau malaikat yang selalu berkeliling mengunjungi hamba Allah guna mendengar zikir dan sejenisnya. Imam Al-Munawi menambahkan bahwa untuk malaikat pencatat amal tidak akan meninggalkan manusia meski sekejap saja. Adapun alasan malaikat rahmat tidak mendatangi rumah yang ada anjingnya karena anjing termasuk binatang yang najis. Sementara malaikat selalu terpelihara dari sesuatu yang najis atau kotor. Jadi makna hadis tersebut tidak berarti bahwa malaikat maut dan malaikat pencatat amal perbuatan manusia juga tidak masuk ke dalam rumah manusia pemelihara anjing,
sehingga pemelihara anjing berada pada zona aman, Goiru Mukalaf. Malaikat-malaikat tersebut tetap menjalankan tugasnya, karena itulah kewajiban yang mereka emban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malaikat yang tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung adalah malaikat pembawa rahmat, bukan malaikat maut. Itulah sebabnya orang-orang kafir pemelihara anjing tetap saja mati. Jadi bukan hadisnya yang salah. Saya merasa heran dengan Elias Zulkifli ini. Dia mencari sesuatu yang dapat menjadi anti malaikat maut dari sumber yang tidak dia percaya, sementara dalam kitabnya sendiri sudah ada resepnya. Bukan cuma dapat menghalau malaikat maut atau moyangnya iblis, Tuhan pun bisa dibuat kabur kalang kabut kalau orang Kristen menerapkan resep ini. Saya menyebutnya resep anti Tuhan. Perhatikan ayat berikut. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit Hatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa. "Pengantin darah," kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Keluaran pasal 4 ayat 24-26. Tuhanmu ngacir, Elias Zulkifli.